Data nasabah galbay pinjol akan diperjualbelikan oleh debt collector di pasar gelap. Seperti apa faktanya? Apakah ini bahaya untuk kita yang gagal bayar? Simak video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nih salah satu tema yang menamakan soal data ya. Karena di sini ada informasinya bahwa data nasabah galbay pinjol itu bisa diperjualbelikan di pasar gelap oleh debt collector. Ini apakah benar atau tidak? Ini sebenarnya bukan seseram yang kalian pikirkan untuk data-data jika kalian memang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Sebelum saya bahas nih teman-teman, tentunya yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya, dan bantu channel ini, kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutang. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Ya, di sini mungkin saya angkat tema seperti ini karena memang ada beberapa ancaman dari debt collector kepada nasabah gagal bayar. Katanya ancamannya adalah data nasabah, data Anda itu akan kita perjualbelikan, itu kata debt collector ya, akan diperjualbelikan di pasar gelap ya teman-teman. Nah, ini juga ada di websitenya beritanya seperti itu. Jadi data nasabah ini akan diperjualbelikan. Ini sebenarnya agak seserem yang kalian pikirkan teman-teman. Karena data nasabah yang namanya KTP nasabah itu ataupun data pribadi nasabah itu nggak bisa yang namanya disalahgunakan karena ada yang namanya undang-undang PDP ataupun undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau yang dimaksud debt collector ini diperjualbelikan di pasar gelap, sebenarnya bukan itu, maksudnya diperjualbelikan di pasar gelap misalkan data-data sampai ke Pamansam, negeri Pamansam ke sana, bukan. Tapi memang hanya dialihkan ke pihak ketiga saya. Di sini sih ada beritanya, saya akan langsung saja menuju websitenya supaya lebih jelas teman-teman. Nah, ini beritanya teman-teman ya, data nasabah galbay pinjol diperjualbelikan di pasar gelap oleh debt collector. Di sini cek faktanya teman-teman. Di sini mempelajari pesan DC tersebut. Di sini salah satu YouTuber juga membantah hal ini hanya sebuah ancaman belaka dan tidak seseram yang kalian pikirkan ya. Sebab ketika data nasabah diberikan ke pihak pinjaman online, data tersebut akan disimpan dalam satu berkas, lalu dalam satu file akan dicek data nasabah yang gagal bayar. Setelah itu data tersebut akan diberikan kepada pihak ketiga bila DC gagal melakukan penagihan ya. Nah, jadi data tersebut dikasih ke aplikasi lain dan pihak lain tentu akan nge-save di laptop dan meng-copy paste datanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan jual beli, katanya seperti itu, karena memang seperti itu ya. Dengan begitu kata pihak ketiga punya database dari pihak DC pinjol, namun ketika pihak ketiga ini gagal melakukan penagihan, maka data tersebut akan diberikan ke pihak lain teman-teman. Jadi itulah yang dimaksud dengan jual beli data, sehingga data Anda ada di mana-mana, orang yang tidak berkepentingan jadi tahu, ujarnya. Setelah di saat Anda data Anda sudah tersebar kemana-mana, meminta untuk berlapang hati ya, karena ini merupakan salah satu resiko pinjaman online, data bisa bocor dengan mudah teman-teman. Namun tidak seseram yang nasabah bayangkan, karena memang nasabah masih bisa melakukan kegiatan yang membutuhkan KTP. Jadi tidak akan bisa data KTP seorang langsung diblokir oleh Disdukcapil, karena ada juga memang ancaman seperti itu dari DC. Jadi ketika mengalami gagal bayar pinjol, sebab memastikan bahwa yang bisa menonaktifkan KTP hanya dari pihak Disdukcapil, bukan DC maupun pasar gelap. Jadi mereka hanya mencapai perjualbelikan data Anda, bukan mematikan data KTP. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini semua hanya sebagai ancaman aja. Semua ancaman-ancaman dari DC itu hanya berbentuk ancaman, jadi tidak akan jadi kenyataan teman-teman. Ini tujuannya hanya untuk menakut-nakuti nasabah saja teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, ternyata kalian harus pahami ya. Jadi semuanya tidak seseram yang kalian pikirkan, karena tetap aja yang namanya kita gagal bayar di pinjaman online ujungnya akan lunas dan hangus juga. Apalagi pinjaman online legal, cuman per data, setelah itu memang hangus seperti itu. Apalagi ilegal itu
cepat hangusnya ibaratnya, karena memang nggak perlu dibayar dan aplikasinya pun kadang sudah langsung hilang teman-teman jika kita gagal bayar. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sama Peter Akhir Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.